Mungkin bisa di zoom kameramen, bisa lihat cukup gemuk-gemuk kan, padahal baru 10-11 bulan umurnya, dan data recording kami lengkap. Jadi seperti itu, cukup gemuk-gemuk sekali. Nah, ini betinanya. Kalau jantannya udah banyak yang kami jual. 1 bulan yang lalu itu udah banyak yang kita jual jantannya, karena kalau jantan terlalu banyak juga tidak efektif kalau untuk di ternak terlalu panjang. Tapi kalau betina kan menghasilkan anak. Sahabat ternak, ini adalah contoh domba-domba F1 betina, hasil dari persilangan Dorper dan Garut. Dan ini adalah baru umur 10 bulan sampai 11 bulan yang sudah mulai kita lakukan koloni perkawinan, dan itu adalah jantan Dorper full blood. Kita taruh di tengah itu, dan ini totalnya ada 35 ekor di satu koloni ini. Dan inilah bukti bahwa hasil dari persilangan Dorper dan Garut itu hasilnya cukup baik, cukup gemuk-gemuk dan besar. Dan ini bukti juga baru umur 10-11 bulan sudah seperti ini besarnya. Dan mudah-mudahan juga rekan-rekan bisa membandingkan dan mengetahui, dan memang genetikanya cukup baik. Dan ini sebenarnya bukan pilihan dari induk-induknya, tapi ini adalah hasil seleksi yang kedua. Kalau seleksi yang pertama kita masih simpan, belum kita kawinkan, tapi ini adalah hasil seleksi yang kedua. Hasilnya juga sudah cukup memuaskan sebenarnya. Dan ini kita lakukan perkawinan dengan full blood, nanti akan menghasilkan F2. Jadi mungkin kalau F2 nanti akan lebih sempurna lagi, lebih baik daripada yang ini. Tapi ya rekan-rekan perlu ketahui, ini masih ada yang kuat Garutnya yang seperti ini. Padahal ini adalah hasil silangan, tapi pada umumnya sudah mendekatin ke bentuk-bentuk Dorper. Nah, ini kalau rekan-rekan mudah-mudahan termotivasi seperti apa hasilnya. Ya inilah hasilnya seperti ini. Sudah gemuk-gemuk sekali, dan tentunya cepat gemuk karena makannya juga rakus, dan kelihatan juga segar-segar. Dan induknya padahal dulu juga Garut biasa dalam kategori kelas B, bukan kelas A ya. Kalau kelas A mungkin juga hasilnya akan lebih bagus, tapi kita perkawinkan dengan induk Garut yang kelas B. Dan itu boleh dilihat sedang kita lakukan pencampuran atau koloni dengan pejantannya, dan ini isinya 35. Dan mudah-mudahan juga rekan-rekan akan banyak mengetahui ataupun juga sudah banyak mendapat informasi bahwa domba-domba yang disilangkan dengan Garut maupun dengan ekor tipis itu juga akan menghasilkan anak-anak seperti ini. Dan ini tentunya nanti akan jadi induk dari kandang-kandang kami, akan menjadi induk akan seperti ini. Nanti kedepannya mungkin 1 tahun ke depan kita sudah induknya bukan Garut lagi, tapi udah F1 seperti ini. Dan ini cukup menyenangkan. Tapi itu ada beberapa Garut yang kita campur juga di situ. Tapi itu sudah keturunan Dorper sebenarnya, tapi lebih kuat ke Garutnya. Dan mungkin kalau bagaimana kualitasnya dengan Dorper ataupun perubahan apa yang terjadi di sini, badannya seperti Dorper, gemuk, lebar, panjang, tapi menang tinggi daripada Dorper itu sendiri sebenarnya. Kenapa? Karena dia mendapat genetika dari Garut itu kan tinggi, jadi dia akan lebih tinggi, cuman badannya lebih lebar. Kelemahannya apa? Dia pasti ada beberapa yang keluar tanduk. Nah, itu bukan kelemahan, tapi genetika tanduk akan muncul juga. Ya, seperti itu. Genetika tanduk yang muncul lagi adalah kuping. Kupingnya dia kadang-kadang ada yang kecil dan menipis.
Tapi F1 ini atau hasil cross yang pertama ini itu juga sebenarnya udah cukup baik untuk kelas menjadikan indukan. Jadi nanti indukannya sudah nggak seperti Garut pada umumnya, tapi sudah mulai melebar badannya, bokongnya sudah lebar, bentuk badannya juga sudah bulat. Nah, kalau dilihat cukup menyenangkan, dan ini nanti akan dapat F1 kawan-kawan. Gitu. Kemudian bagaimana dengan alasnya? Kita tetap pakai alas serbuk gergaji ataupun alas-alas media yang berhubungan dengan bisa menyerap air kencing atau air urin, sehingga dia akan menghasilkan hal-hal yang baik buat itu alas domba itu sendiri. Dan mungkin perlu diketahui juga, kita juga tetap melakukan pencatatan di sini. Misalnya contoh ini bisa ke sini tentang lihat, yaitu contohnya ini kita lakukan kapan diganti serbuk gergajinya, itu ada contohnya tindakannya. Itu tanggal 27 bulan 10 baru diganti, dan itu bukti bahwa kami selalu terdata dengan baik. Nanti akan diperiksa lagi seminggu ke depan, dilihat apakah sudah basah apa belum. Kalau sudah mulai basah baru ditambah lagi. Setelah itu 1 minggu kita periksa lagi, kalau memang dia udah basah lagi kita tambah lagi sampai 4 kali penambahan. Nanti baru kita evaluasi lagi, kita lihat apakah sudah jenuh. Kalau memang sudah jenuh, udah jadi pupuk yang bagus, baru kita angkat. Dan mungkin kita bandingkan, ini sebelah kanan kami maksudnya, ini kelihatan ini indukan Garut. Ini boleh kita lihat, ini baru proses perkawinan juga dengan dorper. Jadi beda sekali kan hasilnya. Dulu kayak seperti ini induknya, tapi anaknya sudah seperti ini. Dan nih seperti ini nih ya, kita bedakan antara kanan kirinya. Ini adalah dulu anaknya Garut dengan dorper, dan ini seperti ini contoh induknya, tapi menghasilkan anak yang seperti ini. Jadi luar biasa bukan? Nah, bagaimana tanggapan dengan rekan-rekan semua? Jadi kita lebih semangat kan dengan berternak dorper disilangkan dengan Garut. Tapi juga ada kita dorper kita silangkan dengan keturunan Texel, cuman kita belum begitu banyak karena di sini adaptasi Texel itu masih sangat sulit ya, karena dia terbiasa di tempat yang dingin tentunya. Jadi kita masih belum bisa membuat domba yang keturunan Texel itu lebih baik seperti Garut. Tapi mereka juga pasti bisa, karena juga hidup di alamnya juga ada yang tempat dataran panas ya, daerah panas ya, gitu. Jadi rekan-rekan, di kami tetap pendataan, tindakan, pemberian makanan maupun perawatan, terutama pergantian media alas kandang itu selalu dicatat. Jadi nanti kapan harus ditambah, kapan harus dibongkar, itu memang selalu dicatat. Dan itu adalah awal mula manajemen mengawasin, meneliti maupun menganalisa jika ada sesuatu. Karena apa? Itu dasarnya adalah pencatatan dari awal. Oke rekan-rekan, jadi tadi udah bisa dibedakan ya, sudah bisa tahu bahwa hasilnya akan seperti ini kalau kita memelihara domba lokal dikawinkan dengan impor, terutama dorper. Itu akan seperti ini. Awasi juga baik, tapi kami kebetulan tidak berternak awasi, tapi kita lebih ke dorper ya, untuk pedaging. Dan itulah boleh dilihat, mungkin bisa di zoom kameramen, bisa lihat cukup gemuk-gemuk kan, padahal baru 10-11 bulan umurnya. Dan data recording kami lengkap. Jadi seperti itu, cukup gemuk-gemuk sekali. Nah, ini betinanya. Kalau jantannya udah banyak yang kami jual. 1 bulan yang lalu itu udah banyak yang kita jual jantannya. Karena kalau jantan terlalu banyak juga tidak efektif kalau untuk diternak terlalu panjang. Tapi kalau betina kan menghasilkan anak. Nah, itulah. Itu kondisinya sudah black heat dan cukup kental sekali dorpernya, hanya telinganya aja masih sangat pendek.
Coba itu lihat, di zoom lagi, tuh dan itu sangat bagus sekali. Bisa dilihat yang blackhead, cuman hanya telinganya aja yang masih kurang lebar dikit, padahal dia udah blackhead sekali, udah pendek, udah lebar, udah bulat. Dan semoga ini bisa menghasilkan F2 anaknya keturunan dengan baik. Mungkin bisa nunggu 4 bulan atau 3 bulan ke depan, karena ini udah kita kawinkan selama 2 bulan. Masih ada beberapa yang belum kawin, sehingga nanti kita lakukan USG. Setelah itu kita pemisahan dari pejantannya. Oke, terima kasih informasi untuk hiburan maupun edukasi sedikit perbedaan tentang F1 hasil keturunan Garut dengan Dorper maupun indukan Garut yang pada umumnya kita bisa lihat sama-sama. Sekian, terima kasih, selamat sore dan salam peternak semuanya, sukses selalu. Terima kasih.